Halo anak-anak senam, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau tadi kamu udah belajar kan tentang pelajaran-pelajaran yang lainnya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu pelajaran IPS. Silahkan kalian buka buku kalian ya, halaman 3. Kita pakai buku baru ya, buku 6E ya. Hari ini kita lanjut yaitu halaman 3, kita akan mempelajari ataupun membuat peta pikiran tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kemarin kalian sudah lihat dan sudah cari tentang bentuk kerjasama dari Indonesia ataupun kerjasama dari ASEAN ya dalam berbagai bidang. Ada yang bidang politik, ada yang seni budaya ya, dan bidang ekonomi juga ada kalian lakukan kemarin ya. Nah, di sini ya di halaman 3 ini kalian akan membuat sebuah peta pikiran ya, di mana di sana akan membahas tentang apa aja sih kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, ada 5 bentuk kerjasama ASEAN ya dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama di sektor industri ya, melalui bentuk kerjasamanya yaitu AICO, ASEAN Industrial Cooperation. Nah, yang kedua adalah kerjasama di sektor cadangan pangan. Ini beberapa negara ASEAN ya, karena dilihat potensinya, terutama Indonesia juga termasuk ya dalam sektor untuk cadangan pangan, karena kita dikenal sebagai negara agraris ya. Lumbung padi kita tuh luar biasa ya. Kemudian yang ketiga itu adalah perdagangan bebas yang dikenal dengan APTA. Kemudian yang keempat kerjasama di bidang ekonomi yaitu pariwisata. Sekarang lagi giat-giatnya nih pemerintah untuk memajukan dalam hal pariwisata. Kenapa hal ini dilakukan? Karena untuk menarik perhatian dari orang-orang luar. Kenapa ini dilakukan? Untuk meningkatkan perekonomian negara ya. Semoga saja ya Indonesia pun semakin dikenali di ASEAN ya, dan tidak hanya di ASEAN tapi juga kita harapkan benar-benar dunia mengenali Indonesia dengan pariwisatanya yang luar biasa ya. Eksotiknya dari negara kita tuh luar biasa, karena kita punya keragaman yang beraneka ragam, itu sudah pasti sudah menarik sekali untuk negara-negara lain ya. Yang kelima adalah dibentuknya pusat promosi ASEAN, misalnya seperti acara SEA Games. Oke, seperti yang tertera di buku kamu di halaman 3 dinyatakan bahwa sebagai satu kawasan, posisi ASEAN sangat penting di dunia. Pada periode 2007 sampai 2015, ASEAN mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten ya. ASEAN merupakan tujuan investasi, perdagangan, dan basis produksi perusahaan-perusahaan multinasional. Sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi ekonomi besar yang sangat diperhitungkan pada masa depan. Nah, jadi kita tidak ragu bagaimana ekonomi kita akan ke depannya, asalkan kita memang bisa mengelola apa yang ada di negara kita untuk lebih bagus dan lebih baik lagi ya. Dan ini pun akan menjadi aset kita untuk ke depannya dan memperbaiki perekonomian negara. Nah, itu beberapa bentuk kerjasama ya dari ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, untuk tugas kamu membuat peta pikirannya. Ini peta pikiran ya. Jadi nanti kamu ambil salah satu wujud kerjasama Indonesianya apa ya, kemudian manfaat yang diperoleh Indonesia apa, potensi Indonesia dalam kerjasama ekonomi di ASEAN itu apa,
Kemudian peran yang dilakukan Indonesia dalam kerjasama itu apa? Jadi tadi kan ada contohnya, ada 5 yang Ibu sebutkan. Bisa kamu tuliskan di sana wujudnya dan apa peran Indonesia, apa manfaatnya, dan kira-kira potensi apa yang diperoleh ya. Nah, itulah yang kamu jawab di bagian ini ya. Untuk mengerjakan latihan ini, kalian bisa googling ya, browsing dan cari informasi dari manapun sumbernya, silakan untuk menambah referensi dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas kalian ini. Oke, tugasnya ini dikerjakan di buku latihan. Wujud kerjasamanya boleh minimal 2 ya, minimal 2 kalian cari, kemudian kalian buat seperti ini. Silakan kalian kerjakan dengan maksimal ya. Pesan Ibu, tolong tulisannya lebih cantik biar Ibu lebih mudah untuk membaca dan memeriksa tugas kalian. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, selalu menjalankan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker ketika kamu berada di luar. Jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun serta jaga jarak dengan orang di sekitar Anda. Sampai di sini dan sampai jumpa.